Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman semuanya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Mas Iben. Silakan Mas Iben dipimpin doa. Ya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut perkataan kami. Berdoa bersama. Selesai. Ya, anakku semuanya, hari ini apa yang tertulis di depan saya itu? Baik, kira-kira menurut kalian apa itu resiliensi? Pak Guru Panji, kalian pernah gagal? Coba ditulis di pikiran kalian nih. Gagal apa? Nanti ketika Pak Guru tunjuk sebutkan, paham? Siap? Siap? Iya, yang kira-kira bisa dikonsumsi publik lah. Pak, saya gagal nembak cewek itu, ya jangan. Yang lain lah ya. Siap? Siap? Pak Guru tunjuk 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Baik, Pak Guru panggil ya. Gagal apa? Mas Evan. Yo, gagal apa Pan? Gagal apa? Oke, gagal naik level gitu? Naik ke reporter. Siap. Mbak Priska. Gagal apa Pris? Apa itu? Oh, Mbak BPR. Oh, Mas ikut. Ya. Pikirkan dua hal yang pernah kamu gagal, Mas Aman, Mas Rauf. Nanti kalau Pak Yasman siapa lagi ya? Mbak Jocelyn. Ya. Gagal apa ya? Apa ya? Gagal apa? Gagal. Sukses terus. Teman-teman semuanya, nanti kita belajar ke bahasa yang tidak pernah gagal ya. Ya, kalau nanti ada mau tanya usaha apa, tanya sama Mbak Sri. Tidak pernah gagal kok. Apa deh? Pasti ada. Apa deh? Coba cari. Mungkin gagal di mata pelajaran. Enggak juga, nilainya 10 semua. Nanti deh, gagal apa deh? Bangga kok nggak ada misalnya enggak? Di kanan depan aja enggak, kamu lalu ya. Depan aja. Situ nanti malah. Depan maafin. Apa deh? Pelajaran apa? Matematika. Baik, semuanya yang pernah gagal di sini dan kalian masih berusaha dan tetap bertahan, itu namanya kemampuan resiliensi. Jadi kalian perlu menumbuhkan itu supaya nanti SNBT, SNBP, ujian mandiri, gagal daftar di satu tempat kerja, gagal bikin usaha. Kalau kalian tidak punya resiliensi, ujung-ujungnya gantung diri bisa. Ya. Atau mungkin apa lagi ya? Gantung diri apa lagi? Depresi, mengurung diri dalam kamar dan segala macam. Sebenarnya apa sih resiliensi itu? Ya, bahasa Indonesia itu gaya penting. Kalau bahasa Indonesia download apa? Bahasa Indonesianya apa yang aneh? Selain download?
ekspor apa? Mengunggah. Apa ya? Upload mungkin Mas Afan, upload juga ya. Oh iya. Nah, kalau resiliensi itu adalah daya lenting. Kalau daya lenting dalam fisika itu tumbukan lenting sempurna, kayak bola dilemparkan ke tembok, maka dia akan kembali lagi bundar. Beda lagi kalau bola yang sudah kotor, ketika dilemparkan bengkok. Ya, bentuknya berubah. Nah, kalau kalian tidak punya daya lenting, ketika nanti gagal di usia atau daftar kerja, maka endingnya lawannya tidak menyerah, berarti menyerahkan dan gagal. Baik, di sini kita akan belajar ini untuk membangkitkan kemampuan resiliensi kalian setelah menghadapi kesulitan. Bukan sudah tidak menyerah, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Di sini kita juga mengetahui menurut apa itu American Psychological Association yang menyatakan bahwasanya resiliensi adalah proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat, atau tekanan tinggi. Tekanan tinggi contohnya apa? Contohnya apa kira-kira? Simpel, kemarin kalian suruh milih TKA, 2 mapel, mumet atau ora? Walaupun dibawa pulang kertasnya, itu berat banget. Sini cuma dicetak. Ini termasuk tekanan. Tapi kalian nggak merasakan itu, padahal itu tertekan waktu ini. Karena apa? Kalian memikirkan konsekuensi dari yang kalian pilih. Itu sebenarnya yang lebih berat. Makanya kalau kalian nggak punya kemampuan resiliensi, dulu Pak Guru gagal saat SMA, tidak lulus. Itu kalau nggak punya kemampuan ini, kayaknya sekarang udah nggak begitu sih. Mungkin jadi tukang mobil di pinggir jalan, Pak Guru senang otomotif. Tapi karena Pak Guru punya kemampuan resiliensi, udahlah ambil pikir teman, ambil paket C, ikut ujian paket C, kemudian daftar kuliah. Saya Pak Guru SMA-nya enggak SMA, tapi paket C. Karena Pak Guru malas nunggu setahun. Waktu itu tidak ada ujian ulang, hanya Pak Guru ikut ujian paket C. Jadi saat tahun 2006 itu tidak ada ujian ulang bagi yang gagal. Kalian sih enak ya, besok TKA yang penting ikut saja, nilainya berapapun tetap lulus. Terus resiliensinya di mana nanti? Ketika gagal SNBP Pak, ketika daftar kerja nggak keterima Pak, ketika pulang ke rumah setahun nganggur, tiba-tiba ada orang datang ngelamar mau menikah. Pusing nggak? Pusing. Mulai kerja belum uli-uli malah lamar belum dapat malah dilamar. Mau? Nah, kalian harus punya kemampuan ini. Oke, lanjut. Ya. Pola pikir bertumbuh, tangguh sejak dalam pikiran. Jadi sebelum muncul itu menurut Dr. Carol S. Dweck ya, itu memperkenalkan konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir. Jadi manusia lahir itu tidak langsung punya kemampuan. Mas Fadil dari ketua OSIS terapi sejak SMP dari ikut organisasi belum. SD belum. Di sini berarti Mas Fadil punya kemampuan growth mindset yang tinggi. Walaupun tidak terlatih dari SD SMP, di sini dia sudah berani tampil di depan umum, langsung orasi pilih saya gitu kan. Terus kemampuan, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Di sini siapa yang mendukung kalian? Saat pertama kali daftar di SMK Negeri 1 Banyumas karena gagal di SMA yang lain. Siapa yang
antara kalian? Ada? Ataukah hanya kalian sendiri yang menanggungnya? Pak Guru yakin tidak. Pasti ada orang di belakang kalian. Entah itu orang tua, teman, sahabat. Yang kemudian karena kemampuan dan sinergi kalian kemudian ketemu dengan teman yang lain. Ya. Oke. Ini yang tadi dikatakan oleh Dr. Carl Dweck bahwasanya ada neuroplastisitas di otak kita. Itu ada ribuan saraf yang saling terhubung. Semakin kalian berinteraksi, semakin kalian belajar, maka saraf-saraf itu akan terkoneksi dengan baik. Seperti hanya kalian main TTS. Halo? Ya, memang mengulik masa lalu yang tidak itu panjang. Ya? Masih gagal mukul, ternyata kalian sudah tinggal di ujung tanduk. Mau kemana di setelah ini? Kelas 3 itu berat banget. Karena udah gak ada sekolah lagi. Disinilah kalian berresiliensi. Mau kemana? Gagal, maka siap harus berdiri kembali. Gagal, berdiri kembali. Nah, semakin banyak mereka berlatih dan belajar, semakin kuat jalur saraf ini. Gagal nangaring kutosis dan dipanggil kutosis. Gagal nangaring apa deh? Kerjaan apa deh ini deh? Ya, nah sekolah dodolan orang tapi laris. Kerjaan nangaring jaba. Alhamdulillah anak bilang ini kemampuan residensi. Sebenarnya ada videonya, tapi kalau di sini pakai HDF itu nggak bisa ya. Oke, sekarang ada nggak kelihatan ya? Coba. Pak Guru besarkan supaya kalian bisa melihatnya dari soal yang pertama. Ayo kelihatan? Masih kurang gede? Oke, kita lihat. Coba Mas Evan, baca Mas. Yang paling belakang saya bisa lihat. Ivan. Ini nggak kelihatan Bang? Kamu juga nih. Ya, dibaca. Saya bahwa dasar saya adalah sesuatu yang telah tidak dapat saya ubah melalui saya. Coba di sini fixed mindset atau grow mindset. Fixed mindset itu pikiran yang menurut kalian sudah tidak bisa dirubah. Tapi grow mindset kalian bisa merubah nasib tersebut. Menurut kalian apa? Ini pendapat ini grow mindset atau fixed mindset? Fixed mindset. Kenapa? Menurut pendapat ini kecerdasan dasar tidak dapat dirubah. Padahal bisa. Tadi pendapatnya Mas Pak Dweck tadi bisa. Asalkan dia mau belajar. Lanjut nomor 2. Apa ya? Sampingnya Mas Iden adalah Desta. Saya menghadapi tantangan. Saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak mampu. Nah, ini grow mindset apa fixed mindset? Fixed apa grow? Nah, grow itu pikirannya masih bisa bertumbuh. Kalau fixed kita nggak bisa. Dia nggak mampu, merasa dia nggak mampu. Padahal harusnya mampu. Ini fixed apa grow? Fixed mindset. Kenapa? Dia merasa tidak cukup mampu. Baik, sekarang yang nomor 3. Nih, Banuha. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja. Fixed mindset apa bro? Bro mindset. Bawahnya Bang
Carla, ayo. Saya cenderung dari pasangan karena saya takut menerima jodoh. Fix atau bro? Awalnya lagi sampingnya Pak di Tiffany ya. Kemarin Mbak Diana, Pak Tiffany jadi yo. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Kenapa bro? Di dalam kegagalan masih ada kesempatan. Coba kalau dibahas Arabkan, fa inna ma'al Baik, yang terakhir masih dua nih. Mas Fadil, yuk Dil. Kelihatan nggak? Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Ya. Usaha dan kerja keras. Apa kira-kira Dil? Bro apa Dil? Bro, Bro dan saya. Yang terakhir sama Dil, tunjuk Dil. Apa yang teman-teman? Kenapa? Karena adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Bro apa Fix? Fix, Fix? fix, Fix apa bro? fix. Fix, match, and dia membatasi bakatnya sendiri, padahal bisa dikembangkan. Baik, ini ada videonya, tapi kalau nggak ada suaranya gimana ya? Ya, kita lihat tulisannya saja ya. Kalau kalian bisa memahami. 5 manfaat growth mindset. Setidaknya 5 ini bisa lebih ya, tapi kita yang 5 ini. 1. Meningkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri seseorang itu bisa meningkat karena punya pikiran yang growth mindset. Saat kalian SMP kelas 3 mau masuk ke sini, apa yang kalian pikirkan? Apa aku di kansa ya mau nangarin SMK 1 dari Mas ya? Kansa aku kan nangarin sama kabe. Aku terima nang kene. Cici gue, orang kayak apa ya sekolah nangarin SMK negeri 1 dari Mas. Jangan-jangan ambil pelajarannya orang kayak nang SMP. Tapi faktanya kalian bisa menjalani sampai sekarang. Terus kalau punya grow itu punya skill baru karena dia nggak takut gagal. Misalkan sekarang Iben disuruh jaga UP, TKJ sama ngeprint. Aduh, aku bisa ngeprint ya Pak. Ya latihan dulu. Latihan aja bisa. Yang ketiga, mau menerima tantangan. Pasti kalau orang punya grow mindset yang bagus, dikasih tantangan apapun dia akan menerimanya. Walaupun gagal, dia sudah punya pembelajaran di sana. Beda dengan orang yang nggak sama sekali. Siapa di sini yang nggak pernah jualan? Ada. Karena ada PKTK, kalian bisa jadi jualan. Nanti di rumah kalian bisa praktekkan. Yang keempat, mendapatkan kesempatan baru. Banyak yang di sini ditawari. Siapa yang mau jadi ketua OSIS? Tuh, yang mau cuman Mas Fadil. Awalnya dia nggak pernah jadi ketua OSIS, ternyata bisa juga. Apalagi yang kelima tuh Pak. Ya. Punya bagus kamu. Dia teman di gambar Mas. Oh ternyata udah habis cuma 4. Ya, 4 ini itu adalah salah satu manfaat grow mindset. Sekarang kalian lihat kata-kata yang ada di layar, kelihatan nggak? Oke, pemeriksaan. Yang ini ya tadi ya. Baik, kelihatan? Baik, fixed mindset, growth mindset yang sebelah kiri itu kiri kalian ya itu fixed mindset, sebelah kanannya itu growth mindset.
jika punya bakat. Ini orang yang pikirannya fixed mindset. Sedangkan orang yang bermindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, kalau kegagalan, saya menyerah. Ini orang yang fixed mindset. Sedangkan orang yang bermindset, saya akan coba lagi. Kapan kan kira-kira kata-kata ini sering kalian lakukan? Saat main game, Pak. Nah, betul ya? Iya kan? Saat main game, gagal di satu level, dia akan coba lagi atau di uninstall tuh. Ada yang di uninstall. Mencoba mengerjakan soal matematik nggak bisa, terus kemudian menyerah. Contekannya lah kayak gitu. Iya. Iya. Tapi kalau orang yang punya domain, dia kan berusaha searching sendiri di internet. Gimana sih cara mengerjakan soal seperti ini? Bahkan ada yang sampai kurs. Terus kesulitan, saya tidak bisa. Kalau orang yang belum mindset, saya belum bisa. Kira-kira kapan kalian mengatakan ini dalam hati kalian? Kapan? Saat belum belajar. Tapi saat sudah belajar, kalian akan menganalisis mana kesulitannya dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Oke, ini sebelum Pak Guru bahas ini, Pak Guru ingin kalian maju ke depan, nanti Pak Guru panggil. Ya, bukan ini. Nanti kalian akan mengomentari, yang akan Pak Guru panggil nanti komentar tentang apa yang ada tulisannya di sini. Apa yang Pak Guru panggil? Sekarang tanggal berapa? 1, 2, Adinda, Salsabila. Mana? Sini Din, maju ke rumah Din. Ya, nah jangan ngantuk ya. Pak Guru ngantuk ya? Adinda, baca yang keras. Kemudian kalian akan komentari nanti teman-teman dengan baik. Baca yang keras. Kalau saya diberikan peran penting di sekolah, saya akan melaksanakan dengan maksimal. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kamu setuju? Alasannya apa? Gara-gara saya belajar mindset Pak, jadi saya setuju Pak. Karena sudah dipercayakan diberikan peran penting, jadi saya harus melaksanakan. Baik, siapa yang sependapat dengan Mbak Dinda? Karena sudah dikasih peran penting, dia melaksanakan dengan bertanggung jawab. Siapa itu? Siapa itu? Silakan duduk. Siapa yang sependapat dengan Mbak Dinda? Kalau yang belum berarti masih fix mindset, nggak mau belajar. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Besok saya kasih jabatan ya. Jadi koordinator alumni ya. Lanjut. Sekarang bulan 10. Armita mana? Sakit. Nanti bawahnya atau atasnya nih? Atasnya Azra baru datang. Mana Azra? Atasnya berapa lagi? Atasnya lagi. Nanti kau berapa? Nah, kamu baca, terus kemudian di komentar setuju dan apa alasannya? Yuk. Baca yang terus. Biar teman-teman dapat. Kalau saya dikasih pekerjaan yang belum pernah saya lakukan, saya tetap akan mencoba pekerjaan. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Karena Alasannya? kan kita nggak tahu ya Pak, sebelum kita mencoba itu siapa tahu nanti setelah kita mencoba ternyata pekerjaan itu pekerjaan yang membuat saya hidup kita Kasih terus dulu dong. Ini pengalaman Pak Guru ya, karena Pak Guru lahir lebih awal daripada kalian. Waktu Pak Guru dikasih alternatif pekerjaan di Kalimantan, di pertambangan, itu sama sekali nggak nyambung dengan jurusan bimbingan dan materi. Tapi setelah Pak Guru pulang ke Jawa lagi, ada jurusan teknik alat berat, Pak Guru bisa mengajarkan mereka betapa pedih dan
perihnya di pertambangan. Dan betapa bahagianya ketika tanggal 1 itu luar biasa. Memang selama 30 hari itu pedihnya luar biasa, panas, tengah hutan, tengah dilemut, anggur saya kalau air yang banyak detik-detiknya. Jadi beneran ketika lagi ada jomblo tengah hutan itu air dari mana? Air dari tarik talang hujan kali. Apalagi kalau survei lokasi yang baru itu udah bener kayak apa sih, pada hutan gitu langsung ke hutan semua. Si Diamond itu masih banyak banget. Tapi ketika tanggal 1 itu seneng banget, ATM-nya penuh, bro. Langsung mau beli apa bisa. Dan itu enaknya nih, langsung transfer kemana ya, calon istri, terus mana ya, ibunya, apa lagi? Ini bangga kita datanya tahu juga. Ya, ada yang sependapat dengan Mbak Aziz? Ya karena ya Pak, kan pastinya ini ya. Kemarin sebelum masuk SMK itu Jenate buka ada yang buat pilihan kan. Betul sekali. Udah tahu. Berapa anak yang dulunya nggak ingin ke JKT? Ya, oke, ini kemampuan presiden di Oke, terima kasih Pak Adi, Pak tambah aja. Lanjut masih ada berapa nih? Sekarang 2025. Nabila. Sipil. Tidak dibaca yang keras. Semangat Bil. Bahasa apa? Kalau saya banyak tugas dan atau PR, saya bisa mengatur dan memprioritaskan mana yang dikerjakan duluan. Setuju? Kalau saya banyak tugas dan atau PR, saya bisa mengatur berdasarkan mana yang dikerjakan dulu. Setuju atau tidak setuju? Bingung atau tidak bingung kan gitu ya? Yang dijawab yang mana? Setuju? Setuju alasannya? Karena apa? Kalau nggak punya alasan berarti asal dibaca nih. Apa kira-kira? Baik, ada yang pendapat dengan Mbak Bila. Ada yang kalau Mbak Bila itu yang sulit dulu, ada yang mudah dulu. Nah, yang mudah dulu 1, 2, 3. Siapa yang sulit dulu kayak Mbak Bila sependapat? Tuh. Gestal barangnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Bila. Tepuk tangan dulu dong. Ya, saya kalau Mas Bangga nggak suruh maju, ayo nggak maju. Soalnya kalau keluar kan Bangga diri dong. Ya nggak? Oh, pertanyaan apa? Ya, kalau saya mendapat kesulitan, saya yakin masih bisa mengatasi dengan mencoba beberapa cara. Setuju, tidak setuju? Setuju nggak? Setuju. Setuju alasannya? Karena setiap sudah terus ada jadwal.
berusaha lebih keras. Setuju atau tidak Pak Guru kira-kira? Setuju. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Karena ayat ini diulang 2 kali, ya, di dalam surat Al-Isra Al-Kausar. Baik, ini sebenarnya masih ada 11 ciri-ciri orang yang mempunyai growth mindset. 1, yakin dengan mampu mencapai goalnya, 3, menjalankan pendidikan lingkungan, terus belajar setiap hari, 3, insecure. Insecure itu apa? Insecure apa? Iya, betul. Tidak merendah diri dengan capaian orang lain. Terus menerima masukan, mengutamakan proses daripada hasil. Kalau orang yang mengutamakan hasil, biasanya temannya akan sikut. Sebenarnya ada pembahasan yang lain terkait dengan ini, yaitu dengan bahwasanya pujian itu akan merendahkan psikologi seseorang. Iya enggak? Kalau orang dipuji, wah Mbak Asa tadi satu semangat ya. Mbak Asa akan mencari kesempatan di mana Mbak Asa selalu ranking 1. Ya, ini bahayanya. Bahkan bisa mengambil jalan yang tidak baik. Tapi kalau Mbak Asa itu diberi dukungan, usahamu tahun ini luar biasa Mbak Asa, semangat untuk tahun depan. Nah ini kan dukung, bukan memuji. Terus menerima kegagalan sebagai pembelajaran. Yang selanjutnya yakin bisa terus bertumbuh. Yang ke-10 berani mencoba dan beraksi. Yang terakhir terus berdoa dan bersyukur. Ya enggak? Ketika kalian sudah masuk biasanya di satu Banyumas, Krisna masuk pelanggaran nomor 1, aku bersyukur masih ke sekolah negeri. Daripada di swasta, mohon Mbak. Ya. Betul? Oh, iya. Berarti masih ada hikmah yang bisa kita ambil. Baik. Dari materi A sampai Z ini, apa yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh 1, 2 menyimpulkan, nanti saling mendukung. Yo Mas Afan. Apa Pan? Apa? Apa Mas Romo? Bisa menyimpulkan diri dong? Iya boleh semuanya. Kemampuan resiliensi atau apa tadi? Ya, tetap bangkit di dalam kegagalan. Kesimpulannya untuk semua teman-teman dan kita yang ada di sini, kita juga perlu yang namanya bangkit dari yang namanya gagal. Karena mau bagaimanapun yang namanya gagal juga, karena mau bagaimanapun yang namanya gagal, kalau kita diamin juga nggak bakal selesai sampai kapanpun. Jadi maupun kita gagal, kita harus tetap percaya bahwa yang namanya kegagalan itu adalah suatu proses, bahwa kita sebenarnya sudah pernah mencoba, namun kita harus memperbaikinya agar lebih baik lagi. Baik, tepuk tangan teman-teman. Kita sudah habis, sudah dipanggil oleh Pak Hasan. Setelah ini Pak Mudir ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya.